Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Satu kontainer rokok disita Polairut Polda Kaltara bersama Baharkam Mabes Polri di Nunukan, Kalimantan Utara. Puluhan orang di Mugirejo, Samarinda menanam bibit pohon usai dilantik menjadi KPPS. Di segmen 3, kami ajak Anda melirik sebuah objek wisata di Sangatta, Kutai Timur yang menawarkan keindahan pantai. Aktivitas ini dilakukan oleh anggota KPPS di Mugirejo, Jalan Lubuk Sawah, Sungai Pinang, Samarinda. Tercatat 476 anggota KPPS dari 68 tempat pemungutan suara sekelurahan Mugirejo yang ikut menanam berbagai jenis bibit pohon tersebut. Panitia pemungutan suara Kecamatan Korwil Mugirejo M. Wahid Iza menyebut penanaman pohon dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Ini mereka lakukan untuk mengganti kertas selama pemilu berlangsung. Sedangkan lokasi penanamannya tersebar di wilayah KPPS masing-masing. Dari kegiatan ini ditargetkan 5 juta bibit pohon yang ditanam. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan. Jadi kan di dalam kepemiluan ini bahwasannya kita dalam berkegiatan ini banyak menggunakan kertas Pak ya, untuk ngeprint, untuk membuat sebuah berita acara dan lain-lain. Dan inilah bentuk inisiatif Komisi Penyelenggaraan Umum untuk menggantilah hitungannya, untuk mengkontribusi bahwasannya kita bisa menanam pohon sejumlah sekitar 5 juta seluruh Indonesia untuk mengganti kertas-kertas atau pohon-pohon yang pernah ditebang dan kita gunakan kertasnya seperti itu Pak. Sebelum penanaman, mereka terlebih dahulu mengikuti pelantikan yang digelar secara serentak. Dalam menjalankan tugasnya, para anggota KPPS ini disiapkan tim medis secara khusus. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Ratusan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS sekelurahan Sungai Pinang Dalam atau SPD Samarinda diberi bimbingan teknis pencoblosan dan penghitungan suara pemilu. Dalam pelatihan ini, setiap TPS mengirimkan 2 orang perwakilan. Ketua PPS Syahril Saili menyatakan Sungai Pinang Dalam menjadi perhatian serius karena memiliki TPS terbanyak dengan jumlah pemilih 32.000 orang. Ia pun berharap seluruh anggota KPPS memahami mekanisme penghitungan suara karena metodenya berbeda dengan pemilu sebelumnya. Kegiatan bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh PPS Kelurahan Sungai Pinang Dalam. Perlu diketahui bahwa PPS Kelurahan Sungai Pinang Dalam di bawah naungan Kecamatan Sungai Pinang itu merupakan PPS ataupun kelurahan yang memiliki TPS terbanyak dengan jumlah 143 TPS. Bahkan pemilihnya pun luar biasa, ada 32.065 pemilih daftar pemilih tetap. Perbedaan sistem penghitungan suara diakui anggota KPPS yang pernah menjalani tugas serupa. Mereka menyebut ini merupakan pengalaman tersulit sebagai anggota KPPS. Meski begitu, mereka akan berupaya semaksimal mungkin untuk tidak melakukan kesalahan. Kalau tidak konsumsi, kita Ya Mas, karena kalau yang tahun
aplikasi HP. Sekarang itu ada namanya Sirekap, itu ada Sirekap 1, Sirekap 2 itu aplikasi juga. Terus nanti ada penghitungan itu katanya nanti lewat aplikasi juga. Beda sekali. Beda sekali ya. Nah, untuk tugas sendiri untuk yang menggunakan aplikasi dari TPS ya? KPPS berapa? Semua. Satu KPS itu disediakan dua orang untuk menyediakan Sirekap dan untuk aplikasi itu minimal 2 orang. Anggota KPPS ini berharap pelaksanaan pencoblosan berjalan aman dan lancar. Target mereka proses pencoblosan hingga penghitungan suara akan selesai pukul 3 dini hari. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Simulasi pemungutan suara pemilu 2024 ini digelar KPU Tarakan di gedung KNPI Kampung 4. Ini melibatkan warga dan panitia pemungutan suara. Komisioner KPU Muhammad Taufik Akbar menyatakan tujuan simulasi adalah memastikan kesiapan panitia dan masyarakat. Ini juga bisa menjadi bahan pembelajaran bagi KPU untuk menyelesaikan persoalan jika dalam pelaksanaannya ditemukan kendala. Yang silakan saksi. TPS 4 di Kelurahan Kampung 4 ini pemilih-pemilih real semua nih yang datang. Pemilih di Kelurahan Kampung 4. Tujuannya juga kan kita mau menginput masalah-masalah mana atau ada masalah-masalah. Kita mau melihat pemahaman masyarakat dalam mencoblos, ya kan. Kemudian kita mau lihat sebagai pembelajaran juga nanti bagaimana petugas kami menyelesaikan permasalahan jika ada, ya. Itu beberapa hal. Kemudian nanti juga terakhir ini kan kita mau menghitung semua jenis pemilihan, dari 5 jenis pemilihan kita hitung semua. Kemudian kita mencoba untuk menggunakan aplikasi Sirekap. Bagaimana outputnya nanti kita akan lihat semua. Salah satu pemilih pemula mengaku simulasi ini menjadi pembelajaran berharga. Mereka juga diuntungkan dengan cara panitia pemungutan suara yang membantunya memberikan penjelasan secara rinci teknik mencoblos yang benar. Ini kan pemilihan dan wajib untuk seluruh warga Indonesia. Apalagi pemilihan ini kan cuma 5 tahun sekali ya. Dan kalau bisa semua warga Indonesia itu menggunakan hak pilihnya. Karena kan ini untuk mereka juga. Dan mungkin itu. Kalau tadi mengikuti simulasi gimana? Mudah ya atau gimana? Untuk simulasinya mudah dan untuk petugasnya juga sangat menjelaskan sangat ringkas, padat. Jadi untuk yang baru pemula terus juga untuk yang sudah lansia juga sangat mudah untuk memilih. Memang kita tugaskan untuk pengambilan video untuk kepentingan simulasi. KPU berharap partisipasi masyarakat di pemilu kali ini meningkat dibanding sebelumnya. Warga juga diingatkan agar membawa pengenal dan surat undangan saat akan memberikan hak suara. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Berhak mendapatkan salinan aktif pemilih tetap. Beginilah suasana penyambutan tamu kehormatan di acara syukuran perayaan Natal dan Tahun Baru di Desa Pampang, Samarinda Utara. Tamu kehormatan diarak menggunakan alut andang sejenis perahu setempat untuk diarak menuju Lamin, rumah adat Dayak. Ketua Dewan Adat Dayak Samarinda, Hendrik Tandoh, menyatakan perayaan Natal rutin digelar di tempat tersebut. Akan tetapi tahun ini terasa istimewa karena digelar jelang pemilu. Hendrik Tandoh mengajak seluruh masyarakat dan keluarga besar etnis Dayak untuk tetap menjunjung tinggi persatuan dan kedamaian. Hari ini acara
syukuran Natal dan Tahun Baru masyarakat adat Dayak Kota Samarinda yang kita sepakat laksanakan acara ini. Harapan kita seperti tema hari ini, rukun itu indah. Kita ingin tetap hidup rukun, keberagaman kita rawat, persatuan. Jangan sampai, apalagi ini masuk dalam tahun politik, jangan sampai kita terpecah oleh nuansa-nuansa politik. Yang kedua menjaga terus Indonesia yang berada. Sementara Wali Kota Andi Harun menyatakan perayaan Natal bersama ini menjadi contoh merawat keberagaman. Ia berharap kondisi seperti ini terus terpelihara sebelum dan sesudah pemilu. Makin maju, berkelanjutan kemajuannya. Ini. Demikian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini gambaran bahwa masyarakat Kota Samarinda dan Kalimantan Timur bisa menjadi contoh toleransi yang sangat baik, merawat dan menjaga keberagaman, serta hari ini kita bersyukur karena kita semua berkomitmen untuk mensukseskan lancarnya pemilu 2024, serta Samarinda dan Kaltim berkomitmen penuh untuk terus menjaga suksesnya Ibu Kota Negara Nusantara. Puncak kegiatan diisi dengan menari bersama. Sepanjang kegiatan, semua yang hadir nampak bergembira. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda.